Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidro Aprianto, NIM 21087117, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses supervisi pendidikan. Proses supervisi pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut Tim Pakar Manajemen Pendidikan 2004, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah 1. Mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. 2. Pengolahan data dengan melakukan koreksi sebenarnya terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklarifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, menetapkan teknik yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Setopo dan Somanto 1984 mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu pertama pendahuluan supervisi pendidikan yang sedang mengajar dan pertemuan balik. Yang keempat, tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut. Yang pertama yaitu pembinaan. Kegiatan pembinaan berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifat khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Suhertian 2000, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arah langsung. Dengan demikian, pengaruh supervisor lebih dominan. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepada kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, tidak menonjolkan otoritas, memberikan kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu menciptakan hubung-hubung yang harmonis, B. Analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai dan revisi. Kedua, pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Dalam beberapa jenis komponen yang dapat dipilihkan ke sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut.
atau menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lain secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknis profesional atau intervention training. Yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran telah mereka miliki. Yang kelima, menggunakan metodologi yang luas, fleksibel, karena merespon kebutuhan dan kemampuan individual peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedelapan, mengelompokkan peserta didik secara lebih efektif. Yang kesembilan, mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat atau teliti atau seksama. Selanjutnya itu teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, teknik individual supervisi. Teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun sedang tidak ada guru, atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. B. Teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah, ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas bersangkutan. Yang ketiga atau C. Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan guru oleh supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan oleh guru yang mengajar. D. Percakapan kelompok. Guru yang kurang percaya diri dan akan lebih baik jika dimintai pendapat dia membutuhkan pendamping mungkin. Karena kurang berani dalam menyampaikan pendapat, akan tetapi ketika ada orang lain dia menjadi percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Sebagai alasan utama bahwa pewawancara tidak terlalu ingat siapa yang berpendapat seperti yang dikatakan. Selanjutnya, interpretasi atau pengunjung sekolah lain. Teknik interpretasi adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Selanjutnya, menyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar. Teknik pelaksanaan seperti ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar. Selanjutnya, menilai diri sendiri. Guru dan supervisional memiliki kekurangan masing-masing, yang mana ini dapat memberikan nilai tambahan pada hubungan dan guru dan supervisional tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Selanjutnya, supervisi yang memakai pada siswa. Teknik ini adalah dengan menanyakan kepada siswa tentang belajar mengajar dan materi yang telah diajarkan. Yang kedua, teknik kelompok supervisi. Penemuan orientasi bagi guru baru. Penemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisional dengan supervisi, terutama guru baru yang bertujuan menghantar supervisi masuki sana kerja yang baru. Yang B. Rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilaksanakan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Selanjutnya itu diskusi. Diskusi adalah perurutan pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pecahannya. Selanjutnya workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang jadi di sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Selanjutnya itu teknik diskusi panel. Merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka, bertukar informasi atau untuk memutuskan suatu keputusan tentang masalah tertentu. Kemudian teknik seminar. Seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh satu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Selanjutnya teknik
Simpansium. Kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidik untuk membahas masalah pendidikan. Simpansium menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda. Selanjutnya, teknik demonstrasi mengajar. Usaha meningkatkan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenalkan berbagai aspek dalam mengajar di kelas oleh supervisor. Selanjutnya, teknik buletin supervisi. Suatu media yang bersifat cetak di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya diharapkan ini dapat membantu guru untuk menjadi lebih baik. Itu organisasi profesi. Organisasi guru adalah PGRI, sedangkan dosen punya organisasi sendiri itu ADI. Atau Asosiasi Dosen Indonesia. PGRI adalah lembaga profesi yang melindungi guru secara lembaga dalam segala sesuatu yang akan merusak citra guru baik dalam ataupun dari luar anggotanya, dan sekaligus memperjuangkan hak dan kewajiban secara hukum kepada semua pihak yang langsung atau tidak langsung dengan guru. Kesimpulannya itu, supervisi pada hakikatnya merupakan tindakan pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi suatu hal agar mencapai tujuan dengan baik. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Proses supervisi adalah 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.